Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi kita pada channel yang membahas soal-soal matematika sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas topik yang berjudul pembagian dalam bentuk perkalian, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melihat nilai kalau kita sudah mengerjakan latihan online. Cara melihat nilai latihan online. Teman-teman, semakin banyak latihan, semakin mudah. Begitulah prinsip dalam belajar matematika. Biasanya setelah saya menjelaskan suatu topik di akhir video, saya akan menampilkan sebuah kode, QR code yang bisa di-scan dengan handphone Android untuk kita bisa masuk ke halaman latihan online. Halaman latihan online itu juga bisa kita masuki dengan cara melihat di channel YouTube. Misalnya di sini ada tulisan klik tautan ini untuk latihan online. Nah, ini adalah tautan atau URL, link bahasa Indonesia tautan yang kalau kita klik ini, kita akan bisa dibawa ke halaman latihan online. Kalau kita klik ini, double klik, dua kali kliknya klik kiri, maka kita akan dibawa ke halaman latihan online. Ini adalah halaman latihan online topik bagaimana membagikan dalam bentuk perkalian. Pembagian dasar dengan tanda kali. Nah, kita akan sampai ke halaman ini. Nah, kita diberikan pertanyaan seperti ini. Contohnya 2 dikali berapa supaya hasilnya 14. Nah, setelah kita jawab, nanti di akhirnya kita ada tombol submit. Kita harus klik ini, klik tombol submit ini, sehingga kita akan dibawa ke halaman ini. Tombol submit ini kita klik sehingga kita akan dibawa ke halaman ini, view score, untuk melihat nilai. Nah, kita klik ini view score. Nanti kita akan diberitahukan berapa nilai yang kita peroleh berdasarkan hasil pekerjaan kita atas latihan matematika yang tadi. Misalnya ini contohnya, kalau kita betul semua nilainya 100. Dan misalnya kalau salah satu 90/100, kalau salah 2 80/100 misalnya. Kalau ini contoh, kalau benar semua 100/100. Nah, seandainya kita ingin mengulang lagi karena mungkin kita belum lancar, seandainya kita ingin mengulang lagi kalau kita belum lancar, kita bisa masuk lagi ke halaman ini yang tadi sebelumnya, yang halaman view score ada di atas, dan kita klik ini submit another response. Kalau kita klik ini submit another response, maka kita akan masuk lagi ke latihan dari mula, latihan awal lagi, dan bisa mengulang lagi latihan sehingga kita lebih lancar, lebih bagus nilainya. Baiklah, itulah tentang bagaimana melihat nilai pada latihan online. Pada kesempatan kali ini, topik saya adalah pembagian dalam bentuk perkalian. Teman-teman, contoh soalnya adalah sebagai berikut. 4 dikali berapa hasilnya 36. 4 dikali berapa sehingga hasilnya 36. Sebenarnya ini adalah bukan persoalan perkalian, tapi persoalan operasi pembagian. 4 kali berapa sama dengan 36, bisa ditulis begini. 4 dikali berapa agar hasilnya sama dengan 36. Sebenarnya ini sama maksudnya dengan 36 dibagi 4 berapa? 36 dibagi 4 sama dengan berapa? Jadi soal yang di atas ini sebenarnya sama dengan soal yang di bawah, tetapi dibuat
dalam operasi perkalian, seolah-olah dalam operasi perkalian. Nah, kita jangan terkecoh kalau ada soal seperti ini. Ingat saja ini sebenarnya sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan berapa. Marilah kita masuki contoh berikut ini. 4 dikali berapa sama dengan 36. Kalau kita diberikan soal seperti ini, kita harus ingat bahwa perkalian yang paling gampang bagi yang teman ini, materi ini cocok bagi teman-teman yang belum lancar perkalian 1 sampai 10. Nah, kalau kita diberi soal seperti ini, 4 kali berapa sama dengan 36, kita harus ingat bahwa 4 kali 10 itu sama dengan 40. 4 kali 10, 40. Kan paling gampang kalau kita nggak tahu 4 kali berapa yang hasilnya 36, kita harus ingat perkalian 10 sebuah bilangan adalah dengan cara menambah 0 saja. 4 kali 10, 40. Nah, kemudian kita harus ingat 4 kali 5 adalah separuh dari 4 kali 10. 4 kali 5 adalah separuh dari 4 kali 10. 4 kali 10, 40, separuhnya adalah 20. Jadi 4 kali 5 adalah 20. Nah, kalau kita belum hafal, kita kemudian perlu mengetahui berapa 36 ini lebih dekat ke 40 atau lebih dekat ke 20. Nah, caranya gimana? Caranya kita kurangi dengan dengan bilangan yang besar. Kalau 40 lebih besar, 40 dikurang 36. 40 dikurang 36 hasilnya 4. Terus kalau kita 20 lebih kecil, berarti 36 dikurang 20. 36 dikurang 20, 16. Nah, dari hasil pengurangan ini kita ketahui bahwa 40 itu lebih dekat dengan 36 daripada 20. Karena untuk sampai 20, untuk sampai ke 36 dia harus tambah 16. Sementara 40 untuk sampai ke 36 dia cukup mengurang 4 saja. Nah, setelah itu kita menggunakan kali-kali 10 ini untuk menebak siapa angka di antara 4 dan 36. Ini caranya sebagai berikut. Ini kita pergunakan 40 karena dia lebih dekat jaraknya dengan 36, sisa selisihnya lebih sedikit dibandingkan dengan 36. 40 itu dikurang 4 sama dengan 36. 40 kurang 36 sama dengan 4, itu bisa juga ditulis begini. 40 dikurang 4 sama dengan 36. Nah, di sini kita ketahui bahwa 40 itu adalah 4 kali 10 atau 40 dibagi 4 sama dengan 10. Jadi, dan kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ingat ya, 4 kali 10 sama dengan 40, sehingga 40 dibagi 4 sama dengan 10. Dan kebalikannya nih, 4 kali 10 sama dengan 40, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Ingat, operasi pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian. Nah, 40 dikurang 4 sama dengan 36. 40 ini kita bagi 4, dan 4 dibagi 4, sehingga dapat ditulis seperti berikut. 40 dibagi 4 sama dengan 10, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Tanda kurangnya tetap kita taruh di tengah-tengah. Cuman kita taruh di dalam kurung. 40 dibagi 4, 10. 4 dibagi 4, 1. 10 kurang 1 di dalam kurung. Semuanya dikali 4. Ya, 4 kali 10, 40. 4 dikali min 1, 4 dikali 1, 4. Ya kan? Jadi, ini adalah bentuk lain dari 40 kurang 4 sama dengan 36. Itu sama dengan 4 kali dalam kurung 10 kurang 1 sama dengan 36. Nah, langkah berikutnya kita kurang 10 kurang 1. 10 kurang 1 adalah 9. Berarti 4 kali 9 sama dengan 36. Berarti kita bisa menebak bilangan di antara bilangan di titik ini adalah 9. 4 kali 9 sama dengan 36 bagi yang belum hafal kali-kali. Kita lanjutkan contoh berikutnya. 3 dikali berapa sama dengan 21 bagi yang belum hafal kali-kali. 3 dikali berapa ya? Hasilnya 21. Langsung kita ingat 3 kali 10 dulu. 3 kali 10 adalah 30. Kemudian separuhnya 3 kali 5. 30 bagi 2, 15. 3 kali 5, 15. Nah, kita kemudian perhatikan nih, 30 dan 21. 30 dan 21 atau 15 dengan 21.
siapakah dari kedua bilangan ini yang letaknya berdekatan dengan 21. Caranya bagaimana? Kita kurangi 30 kurang 21, 9. Kemudian 21, 15 nggak mungkin dikurangi 21 karena dia lebih kecil. Kita balik, 21 dikurang 15. 21 kurang 15, 6. Nah, dari angka ini kita dapat ketahui bahwa 15 itu lebih dekat dengan 21 daripada 30 dengan 21, karena jarak antara 30 ke 21 ada 9 langkah, sementara jarak antara 15 ke 21 hanya 6 langkah. Nah, kemudian kita menggunakan 21 ini untuk menerka siapa bilangan yang di titik-titik ini. Kita ketahui ini 21 kurang 15 sama dengan 6, berarti 15 ditambah 6 sama dengan 21. Nah, kemudian kita ketahui 15 dibagi 3, 5 kan? 3 kali 5, 15. Berarti kebalikannya 15 bagi 3 sama dengan 5. Kemudian 6 itu, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti ini bisa kita bagi 3 nih, 15 dibagi 3, 6 dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. 6 dibagi 3, 2. Tanda tambahnya kita letakkan di tengah-tengah. Nah, kesemua ini dikali 3. Karena kita kali-kali 3 kan. Nah, kemudian gampang kita tambahkan 5 tambah 2. 5 tambah 2 sama dengan 7, berarti bilangan yang ada di titik-titik ini adalah 7. 3 kali 7 sama dengan 21. Ya, oke. Semoga dapat mengikuti dan cepat hafal perkalian dan pembagian. Kita lanjutkan contoh berikutnya. 4 dikali berapa hasilnya 24? Kita ingat 4 kali 10, 40. 4 dikali 5, separuhnya dari 40, jadi 20. 4 kali 5, 20. Kita lihat mana yang lebih dekat dengan 24. Apakah 40 ataukah 20? Caranya kita kurangkan. 40 kurang 24, 16. 24 kurang 20, 4. Berarti yang lebih dekat tuh 24. Kita pakai 24. 24 kurang 20 sama dengan 4, berarti 24 kurang 4 sama dengan 20. Atau 20 tambah 4 sama dengan 24. 20 tambah 4 sama dengan 24. Kemudian kita bagi 20 dengan 4, 4 dengan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Karena 4 kali 5, 20. 20 bagi 4, 5. Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, ini kita letakkan di dalam kurung. Di dalam tanda kurung, dan 20 dibagi 4 sama dengan 5, 4 dibagi 4 sama dengan 1, 4-nya kita letakkan di tanda kali di luar sini. Berarti 4 kali dalam kurung 5 tambah 1 sama dengan 24. Nah, siapakah bilangan yang di titik-titik ini? Adalah 5 tambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah 4 kali 6 sama dengan 24. Kita masuki contoh berikutnya, contoh terakhir barangkali. 6 dikali berapa sama dengan 48? 6 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 48? Kita ingat 6 kali 10, 60. 6 kali 5 separuhnya dari 60, jadi 30. 6 kali 5, 30. Kemudian kita bandingkan antara 60 dan 30, siapakah yang lebih dekat dengan 48 dengan cara mengurangkan. 60 kurang 48, 12. 48 kurang 30, 18. Berarti yang lebih dekat adalah 60. 60 kurang 48 sama dengan 12, berarti 60 kurang 12 sama dengan 48. Oke, dia lebih dekat karena jaraknya lebih pendek, 12. 60 kurang 12 sama dengan 48. Kemudian kita bagi 6. 60 dan 12 sama-sama kita bagi 6. 6-nya kita taruh di luar dengan satu tanda kali. 60 bagi 6, 10. 12 dibagi 6, 2. Ya kan? 60 dibagi 6, 10. 12 dibagi 6, 2. Berarti 10. 6 kali buka kurung 10 kurang 2 sama dengan 48. Dari mana datangnya 2? Dari 12 bagi 6 sama dengan 2. Dari mana datangnya 10? 60 bagi 6 sama dengan 10. Tanda kurangnya turun di bawah, kita letakkan di dalam tanda kurung. Kemudian 10 dikurang 2.
8. Berarti 6 kali 8 sama dengan 48. Berarti bilangan yang ada di titik ini adalah 8. 6 kali 8 sama dengan 48. Dari contoh-contoh yang sudah disampaikan di atas, mudah-mudahan teman-teman dapat mencoba latihan online dengan cara mengklik tautan ini yang ada di channel YouTube di bawah yang warnanya biru, atau juga bisa memindai kode QR yang ada di tampilan ini, pembagian dalam bentuk perkalian. Diharapkan teman-teman cepat hafal kali-kali, karena saya masih banyak menemukan anak-anak kita yang di kelas 5, kelas 6 masih belum lancar kali-kali 1 sampai 10. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa klik subscribe, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.